Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar Hasan, NIM 41211193. Akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perlu, karena ilmu kalam cukup penting untuk dibahas bagi mereka yang ingin memperdalam agama Islam, serta menjadi dasar untuk mengetahui perkembangan ilmu Islam. Manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui dasar ilmu ajaran Islam. Kemudian yang nomor 2 adalah titik persamaan ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Ilmu kalam, tasawuf, filsafat mempunyai kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu Islam yang mengkaji akidah atau doktrin. Objek kajian filsafat adalah masih dalam masalah ketuhanan, di samping masalah ilmu kalam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi, dilihat dari objeknya, ketika ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Argumen filsafat sebagaimana ilmu kalam dibangun di atas logika. Oleh karena itu, hasil kajiannya bersifat spekulatif atau dugaan yang tak dapat dibuktikan secara empiris, riset, dan eksperimental. Kerelatifan hasil karya logika itu menyebabkan beragamnya kebenaran yang dihasilkannya. Bagi ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan yang berkaitan dengannya. Filsafat dengan wataknya sendiri pula berusaha menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia yang belum atau tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan karena berada di luar atau di atas jangkauannya, atau tentang Tuhan. Sementara itu, tasawuf juga dengan metodenya yang dipakai berusaha menghampiri kebenaran yang berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Pada intinya, bahwa ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf memiliki kesamaan dalam segi objek kajiannya, yaitu tentang Tuhan dan segala yang berkaitan dengannya. Namun dalam kajian objek tersebut hanya dibedakan dalam penanamannya saja. Ilmu kalam dalam objek kajiannya dikenal dengan sebutan kajian tentang Tuhan, sedangkan dalam filsafat dikenal dengan sebutan kajian tentang wujud, dan dalam ilmu tasawuf dikenal dengan sebutan kajian tentang al-haq. Akan tetapi pada dasarnya ketika ilmu tersebut mengkaji kajian tentang Tuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Titik perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam telah membahas tentang persamaan dari ketiga ilmu tersebut, yaitu terdapat persamaan dalam objek kajiannya, maka akan ditemukan juga titik perbedaannya. Perbedaan di antara ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasinya berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Pada dasarnya, ilmu ini menggunakan metode dialektika, dikenal juga dengan istilah dialog keagamaan. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ilmu ini berisi keyakinan-keyakinan kebenaran, praktek dan pelaksanaan ajaran agama, serta pengalaman keagamaan yang dijelaskan dengan pendekatan rasional. Meskipun ilmu kalam merupakan sebuah disiplin ilmu yang rasional dan logis, namun kalau dilihat dari asas-asas yang dipakai dalam argumentasinya, terdiri dari dua bagian, yaitu akli dan nakli. Bagian akli ini terbangun dengan dasar pemikiran yang rasional murni, itu pun kalau ada relevansinya dengan nakli, karena nakli tersebut adalah untuk menjelaskan dan menegaskan pertimbangan rasional supaya memperkuat argumen-argumennya. Ilmu filsafat sementara itu, filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakannya adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan akal budi secara radikal dan integral serta universal, tidak merasa terikat oleh apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. Peranan filsafat sebagaimana dikatakan Socrates adalah berpegang teguh pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan konsep-konsep. Murtadhari berkata bahwa metode filsafat hanya bertumpu pada silogisme, argumentasi rasional, dan demonstrasi rasional berkenaan dengan keragaman kebenaran yang dihasilkan oleh kerja logika. Maka dalam filsafat dikenal apa yang disebut kebenaran korespondensi.
Dalam pandangan korespondensi, kebenaran adalah persesuaian antara kenyataan sebenarnya di alam nyata. Di samping kebenaran korespondensi, di dalam filsafat juga dikenal kebenaran korehensi. Dalam pandangan korehensi, kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pertimbangan baru dan suatu pertimbangan yang telah diakui kebenarannya secara umum dan permanen. Jadi, kebenaran dianggap tidak benar kalau tidak sesuai dengan kebenaran yang dianggap benar oleh ulama umum. Di samping dua kebenaran di atas, di dalam filsafat dikenal juga kebenaran pragmatis. Dalam pandangan pragmatisme, kebenaran adalah suatu yang bermanfaat dan mungkin tidak dikerjakan dengan dampak yang memuaskan. Jadi, sesuatu akan dianggap tidak benar kalau tidak tampak manfaatnya secara nyata dan sulit untuk dikerjakan. Ilmu tasawuf. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa diri pada rasio. Oleh sebab itu, filsafat dan tasawuf sangat distinktif. Sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, ilmu tasawuf bersifat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Itulah sebabnya bahasa tasawuf sering tampak aneh bila dilihat dari aspek rasio. Hal ini karena pengalaman rasa sulit dibahasan. Pengalaman rasa lebih mudah dirasakan langsung oleh orang yang ingin memperoleh kebenarannya dan mudah digambarkan dengan bahasa lambang, sehingga sangat interpretable, dapat diinterpretasikan bermacam-macam. Sebagian pakar mengatakan bahwa metode ilmu tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Kebenaran yang dihasilkan ilmu tasawuf dikenal dengan istilah kebenaran huduri, yaitu suatu kebenaran yang objeknya datang dari dalam diri subjek sendiri. Itulah sebabnya dalam sains dikenal istilah objeknya tidak objektif. Ilmu seperti ini dalam sains dikenal dengan ilmu yang diketahui bersama atau tacit knowledge dan bukan ilmu proporsional. Di dalam pertumbuhannya, ilmu kalam berkembang menjadi teologi rasional dan teologi tradisional. Filsafat berkembang menjadi sains dan filsafat sendiri. Sains berkembang menjadi sains kealaman, sosial, dan humaniora, sedangkan filsafat berkembang lagi menjadi filsafat klasik, pertengahan, dan filsafat modern. Tasawuf selanjutnya berkembang menjadi tasawuf praktis dan tasawuf teoritis. Dalam kajian keilmuan Islam, pembahasan tentang ilmu kalam memang sangat menarik. Hal ini tidak lepas dari objek pembicaraan ilmu kalam yang sangat membuat orang tertarik ketika dibahas. Hanya saja untuk dapat berbicara masalah ilmu kalam, seseorang perlu mengetahui ilmu-ilmunya terlebih dahulu. Secara harfiah, kata Arab kalam berarti pembicaraan. Namun secara istilah, kalam tidak dimaksudkan sebagai pembicaraan sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Ilmu kalam bertujuan memperkuat keimanan ataupun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui nalar atau akal. Hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Penghayatan yang mendalam melalui hati terhadap ilmu tauhid atau ilmu kalam menjadikan hal ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian, ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu tauhid jika dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniyah dari ilmu tauhid. Kajian-kajian yang mereka tentang jiwa dalam pendekatan kefilsafatan ternyata telah banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam. Pemahaman tentang jiwa dan roh itu sendiri menjadi hal yang esensial dalam tasawuf. Kajian kefilsafatan tentang jiwa dan roh kemudian banyak dikembangkan dalam tasawuf. Namun perlu juga dicatat bahwa istilah yang lebih banyak dikembangkan dalam tasawuf adalah istilah qalb atau hati. Istilah qalb ini memang lebih spesifik dikembangkan dalam tasawuf, namun tidak berarti bahwa istilah qalb tidak berpengaruh dengan roh dan jiwa. Ilmu kalam pun berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan kaidah atau lahir suatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, hal itu merupakan penyimpangan atau penyelewangan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Pengertian qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu negara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara etimologis, istilah adalah suatu aliran yang kepercayaan bahwa segala tindakan manusia tidak dicampuri oleh Allah. Paham secara jabariyah timbul bersamaan dengan aliran qadariyah. Secara bahasa, kata Zabur
berasal dari kata jabara yang artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Menurut Asy-Syarastani, Jabariyah diartikan sebagai menolak adanya perbuatan dan menyandarkan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak ikut campur sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Waris yaitu kaum Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan mereka bertentangan dengan musuh, dan peristiwa tersebut mengalami peperangan yang mengakibatkan persengketaan yang Muawiyah, dan akhirnya mereka bisa membunuh Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongan. Kata Moris ia berasal dari kata kerja atau arja'a yang berarti penundaan, penanggulangan, dan pengharapan. Pada kata arja'a juga memiliki arti pemberian harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah, serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Mu'tazilah berasal dari Allah yang berarti perpisahan atau memisahkan diri, yang berarti kamu jauh dan menjauhkan diri. Asy'ariyah yaitu munculnya sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang dianggap menyeleweng atau menyesatkan umat Islam dan memiliki ajaran yaitu 1. Tentang sifat Allah, 2. Tentang kedudukan Al-Quran, 3. Tentang melalui melihat Allah di akhirat, 4. Tentang perbuatan manusia, 5. Tentang antropomorfisme, 6. Tentang dosa besar, 7. Tentang keadilan Allah. Jadi aliran Maturidiyah yaitu berdasarkan pikiran-pikiran dalam soal saling kepercayaan kepada pikiran tukaran Imam Abu Hanafi yang tercantum dalam kitab Al-Fiqih Al-Akbar dan Al-Fiqih Al-Absat, dan memberikan ulasan-ulasannya terhadap kitab-kitab tersebut. Kemudian pertanyaan yang nomor 4, perbandingan antar aliran tentang pelaku dosa besar. 1. Aliran Khawarij. Khawarij mempunyai banyak subsekte yaitu Asy'ariyah, Najdah, Al-Muhakimat, An-Najdat, As-Sufriyah. Semua pelaku dosa besar menurut subsekte Khawarij kecuali Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. 2. Aliran Murji'ah. Murji'ah terbagi atas 2 subsekte yaitu pertama, Murji'ah ekstrim. Mereka berpendapat pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Kemudian yang kedua yaitu Murji'ah moderat. Mereka berpendapat pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun mereka disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya. 3. Aliran Mu'tazilah. Menurut pendapat Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar mereka berada di posisi tengah antar mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. 4. Aliran Asy'ariyah. Asy'ari sebagai wakil Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. 5. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah baik samakan dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Aliran Syiah Zaidiyah. Penganut Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal di neraka jika ia belum tobat dengan tobat yang sesungguhnya. B. Perbandingan antar aliran tentang iman dan kufur. 1. Aliran Khawarij ilman. Dalam pandangan Khawarij tidak semata-mata percaya kepada Allah. Mengerjakan segala kewajiban perintah agama juga merupakan bagian dari keimanan. Semua perbuatan yang berbau religius termasuk di dalamnya masalah kekuasaan adalah bagian dari keimanan. Dengan demikian, siapapun yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang kafir. 2. Aliran Murji'ah. Untuk Murji'ah yang ekstrim, mereka berpandangan bahwa keimanan tertalak di dalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam kalbu. Untuk Murji'ah moderat, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun disiksa di neraka. Ia tidak kekal di dalamnya, bergantung pada dosa yang dilakukannya. 3. Aliran Mu'tazilah. Seluruh pemikir Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman.
bahkan hampir mengidentikannya dengan iman. Ini mudah dimengerti karena konsep mereka bertentang amal sebagai bagian penting keimanan, memiliki keterkaitan langsung dengan masalah janji dan ancaman yang merupakan salah satu dari Pancasila Mu'tazilah. 4. Aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah berkata, iman adalah membenarkan dalam kalbu, sedangkan mengatakan dengan lisan melakukan berbagai kewajiban utama hanyalah merupakan cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang memberikan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan juga membenarkan utusan-utusannya beserta apa yang mereka bawa darinya, iman yang semacam itu merupakan iman yang sahih, dan keimanan seorang tidak akan hilang kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. 5. Aliran Maturidiyah. Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil qalb, bukan semata-mata ikrar bil lisan. Sedangkan Maturidiyah Bukhar berpendapat bahwa iman tidak dapat berkurang, tetapi bisa bertambah dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan. Perbandingan antara aliran tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. 1. Perbuatan Tuhan. Kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Bagi kaum Asy'ariyah, paham Tuhan mempunyai kewajiban tidak dapat diterima karena hal itu bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang mereka anut. Kaum Maturidiyah golongan Bukharis paham dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan Maturidiyah Bukharat dapat menerima paham adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan. B. Berbuat baik dan terbaik. Mu'tazilah berpendapat kewajiban Tuhan berbuat baik bahkan yang terbaik bagi manusia. Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Kaum Maturidiyah dengan kedua golongannya juga tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah dalam hal ini. C. Beban di luar kemampuan manusia. Mu'tazilah tak dapat menerima paham bahwa Tuhan dapat memberikan kepada manusia beban yang tak dapat dipikul. Asy'ariyah dapat menerima paham pemberian beban yang di luar kemampuan manusia ini. Maturidiyah golongan Bukharis dapat dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan golongan Samarkand sependapat dengan Mu'tazilah. D. Pengiriman rasul-rasul. Bagi kaum Mu'tazilah, dengan kepercayaan mereka bahwa akal dapat mengetahui hal-hal tentang alam gaib, pengiriman rasul-rasul sebenarnya tidak begitu penting. Kaum Asy'ariyah sungguh mengirim rasul-rasul dalam teologi mereka mempunyai arti penting menolak sifat wajibnya pengiriman demikian. Karena hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Maturidiyah Samarkand sepaham dengan kaum Mu'tazilah, sedangkan golongan Bukhara yang berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.